lu sendiri udah ketemu belum your purpose in life? Gua personally, I would say just to simply glorify God aja. That's your purpose. That's my purpose. Okay, through what? Through you doing what? Good question. Buat gua, setiap kali gua menjauh dari Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah menjauh. Mungkin itu yang menurut gua kayak, oh ini ya ternyata kasih yang bener-bener real gitu. Kayak enggak, kalau seandainya lo sayang sama gua, baru gua sayang sama lo balik gitu. It's not like that gitu. Jadi mungkin itu yang bikin gua so in love sama Tuhan, karena gua pertama kali bisa merasakan kasih yang gak ngitung-ngitung, kasih yang sebegitu besarnya tanpa ada syarat. Gue sangat merasa secure gitu dengan ada Tuhan di samping gue gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue setuju banget. Gue ngerasa ya, lu sendiri udah ketemu belum your purpose in life? Gua personally, I would say just to simply glorify God aja. That's your purpose. That's my purpose. Okay, through what? Through you doing what? Good question. Gua masih 26 tahun. I have a long way to go. Well, I don't know how long. Tapi untuk gua benar-benar patokin di satu, I think what I learned, at least for me, yang works itu, gue for the longest time mencoba untuk patokin ke satu hal. Kayak gue harus dapet niche gue, karena itu cara gue bisa impact orang lain. Gue harus tahu gue sukanya ngapain, gue tahu passion gue apa gitu. Tapi gue kelamaan spend time on that I'm not doing anything. Gue malah jadi lumpuh gitu. Ngerti gak sih? And it's, for me maybe I'm just, apapun opportunity yang ditaruh di depan gue, yang gue tahu itu tuh sebenarnya bisa memberkati orang lain, I guess that's what I'm gonna take gitu. For now that's my mindset. Tapi then again I'm still on the way untuk mencari apa that one spot gitu. But just taking it chill juga sih. Gue juga baru tahunya umur 33 kok, don't worry. Oh gitu. Oke. Sans. Siapa tahu aja lo udah ketemu 8 tahun lagi. Karena kalau gue akhirnya gue ngerasa I'm a communicator. Dan that's dengan itulah cara yang paling efektif untuk gue mengglorify Tuhan gitu dalam hidup gue. You know, being a communicator. Tapi komunikasinya itu bisa melalui apa aja. Bisa melalui podcast, bisa melalui jadi host di atas panggung, bisa melalui produser sebagai untuk film layar lebar, bisa melalui baju gitu misalnya, dan you know, so many things. Dan tetap satu benang merah. Dan akhirnya gue mikir sampai gue mati nanti pun I will always be a communicator gitu, because that's the strength that I have. That's your gift. That's my gift. Kayak gitu kan. Sekarang gue pengen ngobrol dulu sekali lagi sama semua tetangga-tetangga kita yang lagi live on TikTok. Dari Catalina Tan. Hi Kak Steph dan Kak Daniel, can you share your perspective about grieving? Please kindly share it. Catalina Tan, grieving. Wah, gila sih. Grieving itu berkabung ya. Berkabung ya. Berkabung itu menurut gue bentuknya bisa macam-macam. Berkabung karena orang yang lo sayang meninggal, atau berkabung karena lo mempunyai sebuah impian, tapi lo tahu lo gak akan pernah mendapatkan impian tersebut, dan lo harus membunuh impian tersebut, dan itu akhirnya lo berkabung. Atau lo mempunyai cita-cita yang tidak kesampaian, atau tiba-tiba ada cowok yang lu naksir banget, akhirnya dia udah married sama siapa, dan akhirnya lu berkabung karena lu gak akan pernah lagi nikah sama dia. So many ways. Atau berkabung, ada sebuah kebiasaan yang lu suka banget tapi lu tahu itu buruk buat lu, dan lu memutuskan untuk tidak melakukan kebiasaan itu lagi, dan lu harus berkabung. So many ways. Gue actually baru denger satu khotbah dari Elevation Church yang siapa tuh yang ngomongnya, cewek gitu, pastor tamu gitu, dan dia lagi berkabung, dan dia khotbah di situ gitu about grieving. Bagus banget.
mungkin coba lu lihat aja gitu di Elevation Church 2 minggu yang lalu. Kalau misalnya lu emang lagi berkabung gitu, and I think itu real banget cara dia ngomongnya, karena ternyata kita sebagai pengikut Yesus kan sering banget diajarin lu harus membawa sukacita, lu harus memperlihatkan kalau ya Tuhan itu hebat dan lain-lain, dan lu harus kayak joyful all the time gitu. Tapi di situ dia bilang enggak kok, lu nggak apa-apa kalau misalnya lu lagi berkabung dan lu butuh waktu untuk kayak ini kenapa ya Tuhan mengecewakan gue lagi gitu misalnya, dan untuk bertanya itu dan untuk bergulat dengan situasi yang lu punya sekarang gitu, dan and it's okay karena ketika lu lagi bergulat tersebut dan lu berkabung, you are healing at the same time gitu. Dan nanti ada kalau misalnya yang gue tahu kan there's always a season for everything. Jadi ada musim di mana lu harus berkabung, nanti akan ada musim di mana lu akan bersuka cita lagi. Ada musim di mana lo menangis-nangis, nanti akan ada musim di mana lo bakal ketawa-ketawa. Ada musim untuk lo healing, ada musim untuk lo fight lagi kayak gitu misalnya. So itu kalau itu perspektif dari gue sih. Kalau lo? Kalau dari gue, mungkin gue nggak bisa inget pinpoint satu musim di mana gue berkabung. Cuma Tuhan gak pernah bilang sih kalau seandainya kita harus kuat gentar, dan Tuhan gak pernah bilang untuk kita berpaksa untuk harus sukacita gitu di saat ada orang yang meninggal atau apa. Ya of course itu masa-masa dimana lo mengenang orang itu, maksudnya emang there's so many memories, you love that person, and I think it's okay untuk grieving gitu. Dan malah di masa-masa itu lo bisa find comfort di dalam Tuhan gitu. Maksudnya di saat-saat itu malah lu bisa lebih banyak lagi mengalami Tuhan. Di saat-saat itu you need a place to heal gitu. Maksudnya emang you don't need to always be the strongest person. It's impossible lah untuk bilang kalau lu selalu harus bersukacita gitu. Itu buat gua sih. So it's okay, just take your time. Dari F, wah dia sangat singkat sekali. Kak Steph, kenapa lebih yakin akan terkenal di Indonesia? Kenapa lebih yakin akan terkenal di Indonesia? Bukan yakin terkenalnya sih ya. Mungkin dari awal kan yang tadi gue bilang, sebenarnya emang hati gue itu buat Indonesia gitu. Gue personally emang mau untuk balik ke Indonesia, dan hati gue bersama orang-orang Indonesia. Jadi it's not that gue patokin gue pengen terkenal di Indonesia, tapi ya yang tempat di mana gue pengen make a change adalah Indonesia, bukan negara lain. So it's just natural untuk gue bergerak di dunia sosial media di Indonesia. Right. Okay. Dari Anastasia Audrey, share what made you so in love with Jesus. Sebenarnya journey sama Tuhan gak bisa kita kotakin ke satu cerita simple begitu ya. Soalnya ya of course tadi gue udah bilang banyak up and downs-nya juga. Ada sempat gue marah sama Tuhan, sempat gue mungkin saat teduhnya gak konsisten atau apa. Tapi yang gue tahu sih sebenarnya buat gue setiap kali gue menjauh dari Tuhan tuh gak pernah menjauh. Mungkin itu yang menurut gue kayak ini ya ternyata kasih yang bener-bener real gitu. Kayak enggak kalau seandainya gue sayang sama lo baru kalau seandainya lo sayang sama gue baru gue sayang sama lo balik gitu. It's not like that gitu. Jadi mungkin itu yang bikin gue so in love sama Tuhan, karena gue pertama kali bisa merasakan kasih yang gak ngitung-ngitung, kasih yang sebegitu besarnya tanpa ada syarat gitu. Mungkin and like in terms of providence everything kayak gue sangat merasa secure gitu dengan ada Tuhan di samping gue gitu. Itu sih buat gue ya. Lu tadi sempat mention saat teduh, dan kebetulan ini ada pertanyaan juga. What does your devotional time look like? Okay. Do you want me to walk you through it? I don't know. My devotional time. My devotional time looks like this. Gue bangun pagi, biasanya gue minum air dulu atau kayak sikat gigi atau apa biar gue agak kebuka lah ya matanya. Tapi I would start my devotional time dengan this worship or lu nggak ngecek TikTok gue kemarin viewsnya berapa?
Ada dong. Waktu seperti itu gue nggak muna lah, itu pasti terjadi gitu. Gue kadang lagi stres-stresnya kerja, bangun HP gue, oh no, endorsement kemarin oke gak nih? Tapi it's so real. It's a battle untuk gue mau, maksudnya for me ya, untuk memilih Tuhan itu tuh sesuatu yang lu harus lakuin intentionally gitu. Lu nggak bisa kayak emang naturally gue suka banget nih baca Alkitab gitu. Enggak, itu nggak akan terjadi gitu. Apalagi for me, I don't like reading gitu. So so for me ya kayak gitu sih. I start with worship, terus gue usually per bulan itu gue bakal deep dive into one chapter of the book gitu, to just bukan cuma sok baca doang gitu. So also I would journal on the side, karena biasanya kalau seandainya gue nggak journal itu I wouldn't do it as intentionally gitu. Biasanya kayak cuma ya udah masuk keluar gitu. That's it gitu. Tapi di journal lu nulis apa emangnya? Gua biasanya gue tulis the scripture dulu yang menurut gue it's so highlighted gitu, versesnya. Terus abis itu gue masukin apa singkat ceritanya di chapter itu ngomongin apa sih gitu. Jadi kayak gue ngarang cerita sendiri dengan describing that Bible story. Terus abis itu gue tulis application-nya on my life. So apa sih sebenarnya that word tuh ngomong apa ke hidup gue sekarang yang bisa relate ke situ. Kayak what is it yang Tuhan bisa pour out something di kehidupan gue yang needs. Begitu sih. Contoh kayak pagi ini. Aduh, ada banyak lah ya. Tapi atau pagi ini lo kayak justru lebih heboh sama TikTok lu. Actually today is one of the good days. Oh cool. Please do share. Oke, pagi ini. Tapi sebenarnya is it wise to cerita apa yang gue struggle sekarang? Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Terserah lu, gue terserah. aman. Gak usah pagi ini juga nggak apa-apa tapi. It's okay, we keep it real di sini ya guys. Alright, here we go. Gue lagi baca Nehemia. Wow. So tadi gue habis cerita sebenarnya sama temen gue di mobil. Tapi gue tuh lagi banyak galau sama. Aduh Tuhan, gue tuh udah umur 26. My 20s is fleeting. Bentar lagi udah my 30s. Gue udah mau 30. I need to experience more of the world gitu. And it feels like gue tuh pengen banget tinggal di mana kayak setahun gitu, or take short courses di luar negeri, or I don't know, do something gitu, kayak just experience the world gitu. Dan honestly in terms of finances atau apa, it's nggak berhalangan gitu. It's doable. But gue baca di Nehemia itu tuh dia lagi ngomongin this one person yang lagi building a wall, and then intinya dia tuh lagi dipanggil sama ada orang lah yang mau hurt him, dan itu 4 kali dipanggil, 4 atau 5 kali gue lupa. Tapi intinya si Nehemia itu sangat-sangat teguh kayak enggak, gue pengen stay sama kerjaan Tuhan di sini. I'm doing something great. I'm doing something great here gitu, and it's gonna change. Maksudnya it's gonna impact people's lives. Terus tapi gue menempati diri gue di dalam posisi dia. Gue kayak mungkin kalau seandainya gue jadi dia, gue bakal tetap ketemuin tuh orang, karena gue kayak aduh gimana nih kalau nggak nanti tembok gue dirobohin. Mending gue settle dulu deh gitu. Mending gue kayak ngomong ke dia dulu, lu mending jauh-jauh ya gitu, atau apa. I would be so worried and so kayak gak enakan. Iya kayak frustrated and anxious gitu kan. Tapi this guy is just like, okay, gue punya Tuhan, gue mau berpegang teguh untuk pekerjaan yang gue ada di sini. Yang udah Tuhan suruh lo ngelakuin. Dan ya maksudnya sekarang ini yang mungkin gue lagi hidupin di sini itu, gue banyak berkomsel sama teman-teman gereja. Gue banyak mau bikin bisnis juga, dan gue ya banyak lah pekerjaan yang ada. And honestly those are the things that I would think would tie me down gitu. Tapi also those are the things yang actually bring me a lot of joy. Dan perspektif itu lumayan berubah sih pas gue baca si Nehemia ini. Tapi obviously gue masih galauin. Cuma but ya intinya ya gue pengen setia aja sama pekerjaan Tuhan. So it's just like kayak discerning sebenarnya yang mana, what's wise gitu. Terus tadi teman gue juga sempat mention, dia bilang sebenarnya kita apa yang kita imagine as joy itu sebenarnya
Tuhan tuh capable untuk kasih kita sukacita yang sama di tempat yang kita setia gitu. And it's like, oh, interesting. Good point gitu. Maybe what I am imagining kayak living life gitu, kayak gue harus use my 20s gitu, kayak it doesn't mean that I cannot experience the joy di tempat yang gue sekarang ini gitu. Well, Maksudnya, it also doesn't mean that you won't experience the joy di Itali. Betul. Not saying gue gak bakal travel ya guys. You are going to see me travel. Tapi untuk setahun. Ya. Tapi ya maksudnya mungkin itu poin yang Tuhan lagi mau taruh di hidup gue. Kalau sebenarnya gue bisa kasih lu joy di mana aja lu berada loh. Ya. Kayak you don't have to like escape anything atau kayak run away somewhere untuk you know. But yeah, I'm still gonna travel. Jadi jangan don't. Ya, dan bikin kontennya gitu kan lu biasanya bikin konten sama cowok-cowok, I don't know. Tapi maksud gue, tapi kali ini kan lu bisa bikin kontennya sama cowok-cowok, Amerika, Itali, Spanyol, gitu ya. Kan? Yoi. Good idea. Okay. Right. Okay. I know. Nah, ada pertanyaan dari Yanumiko. Kak Steph punya cerita titik terendah kah? Aduh, titik terendah, banyak titik rendah gue. Pick one. Okay, I'll pick one. I would say it was tahun lalu. Oh wow. Quarter life crisis. Okay. Dimana gue nggak bisa really put this exactly perasaan gue seperti apa, tapi rasanya kira-kira kayak gini, kayak lu pengen ngelakuin so many things, ada banyak banget yang harus lu lakuin, tapi lu lumpuh di rumah. Lu gak tahu mau ngapain, where exactly to start, where exactly you have to move, dan gue ngerasa kayak otak gue tuh penuh banget sama hal-hal yang kayak gue bisa lakuin, gue pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi kayak somehow gue gak gerak aja gitu, and I don't know what it is. Jadi gimana akhirnya lu bisa keluar dari your quarter life crisis? Yeah, it's that feeling of surrenderance juga. I think that's the point of gua humbling down juga, untuk tahu kalau sebenarnya ini bukan kerjaan gua. Kenapa lu se-anxious itu gitu. The more I surrender, the more somehow berjalan lebih lancar sih gitu. I would say my biggest weakness, it's my inconsistency. Every time I am inconsistent, I feel like I failed someone. It feels like I failed the 100,000 people. Man, why did I fail again, man? Gitu kayak, mendingan gue nggak usah janji apa-apa deh. Mendingan gue nggak bikin video sama sekali deh, gitu.